Terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur tetap kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala izinnya kita masih dipertemukan dalam tatap maya pada malam hari ini dalam rangka berbagi praktik baik bersama sahabat teknologi dari Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Baik, sebelum saya mulai, saya izin membuka dengan pantun. Ke Labuan Bajo beli terasi. Sebelum saya mulai presentasi, mohon Bapak Ibu tahan emosi. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang membersamai kami dalam kegiatan berbagi praktik baik malam ini, saya langsung saja pada seri praktik baik yang sudah saya lakukan dan akan saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan, tetapi saya akan memperkenalkan lagi. Nama saya Muhammad Ar-Rasi El-Kasim, Guru Produktif Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Bina Kusuma Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Baik, saya mengawali ini dari sebuah perspektif, yaitu tuntutan kurikulum dan gaya belajarnya Gen Z. Baik, memang saat ini, apalagi kurikulum yang saat ini sudah mulai diterapkan, sudah mulai berjalan, kurikulum Merdeka Belajar. Memang dengan pembelajaran yang dituntut, di mana peserta didik harus memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dalam rangka menguatkan kompetensi, meningkatkan kompetensi. Nah, sementara gaya belajar peserta didik yang notabene Gen Z ini itu pada keseharian mereka selalu bersama dengan gadget, bersama dengan gawai mereka. Tidak peduli siapapun di samping mereka, tidak peduli apapun yang dikatakan, mereka selalu berinteraksi dengan gadget, berinteraksi dengan gawai yang mereka miliki. Sesuatu sangat saya rasakan, apalagi saya berada di satuan pendidikan yang di Dikmen, artinya di satuan pendidikan yang memang usia peserta didik rata-rata sudah hampir beralih dari remaja menuju dewasa, di mana proses pencarian jati diri. Jadi memang mudah-mudah sulit, tidak mudah, dikatakan mudah tidak mudah, dikatakan sulit juga tidak sulit, karena karakter siswa di setiap daerah, di setiap satuan pendidikan itu memang berbeda-beda. Tapi memang yang saya rasakan seperti itu, dan perlu ada hal-hal baru yang diterapkan agar membuat mereka punya semangat untuk belajar,
membuat mereka punya semangat untuk mencari tahu. Baik, sebelum melakukan implementasi pembelajaran berbasis TIK ini, ada beberapa hal dalam sebuah fase persiapan yang perlu dilihat. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah menerapkan, tetapi memang harus dilihat kesiapan daripada fasilitas sekolah itu sangat perlu sekali. Memang pembelajaran berbasis TIK ini tidak harus berbasis online. Dia bisa juga berbasis offline, tetapi fasilitas sekolah itu kita harus lihat dulu sehingga menyesuaikan kira-kira teknologi seperti apa, level teknologinya seperti apa yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi guru. Guru juga harus dan mampu untuk menguasai teknologi, artinya bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Yang ketiga ya penyesuaian terkait teknologi apa yang akan digunakan. Baik, saya langsung pada tahap implementasi. Di sini saya menerapkan pada mata pelajaran dasar-dasar ketenaga listrikan pada sub pembahasan yaitu bahan elektronitik. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada saya pada saat pembukaan dari menyampaikan tujuan pembelajaran pada tahap orientasi siswa pada masalah, itu saya presentasinya menggunakan Canva. Jadi Canva ini Bapak Ibu salah satu platform yang saat ini banyak digemari dan banyak digandrungi karena memudahkan pekerjaan daripada guru-guru se-Indonesia. Karena apa? Karena akses versi Pro-nya itu sudah diberikan dari kementerian, jadi bisa diakses dengan Belajar ID, baik Belajar ID-nya siswa, akun Belajar ID-nya siswa maupun akun Belajar ID-nya guru, itu sudah bisa mengakses fitur-fitur Pro yang ada pada Canva ini. Nah, yang kemudian mengorganisasikan siswa, bagikan ke dalam kelompok, terus di sana siswa saya arahkan untuk mengakses multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya buat sebelumnya, yang mana di dalam multimedia interaktif yang saya buat itu sudah terintegrasi beberapa aplikasi juga di dalam yang sudah saya tautkan. Nanti mungkin di akhir nanti akan saya demokan sedikit bagaimana sistem kerjanya multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya bikin, dan kemudian membimbing penyelidikan selanjutnya menyimpulkan hasil diskusi. Baik, ini untuk di bagian evaluasi memang saya menggunakan Quizzes. Jadi live score-nya, artinya scoreboard-nya tetap saya tampilkan di layar di depan di proyektor, dan selanjutnya siswa saling berlomba-lomba seperti tadi Pak Febriansa sudah menyampaikan bahwa siswa begitu antusias, begitu inginnya berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1 pada scoreboard yang saya tampilkan di depan. Baik, tentu di sini untuk hasil, alhamdulillah dengan melaksanakan pembelajaran berbasis TIK ini
hasil belajar meningkat, hasil belajar peserta didik pada evaluasi yang saya lakukan itu meningkat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu. Saya izin untuk demokan sedikit. Kalau masih ada waktu, Bu Nurul. Siap. Saya izin demokan sedikit terkait multimedia pembelajaran yang saya bikin. Nah, jadi jadi seperti ini multimedia pembelajarannya. Dapat tombol navigasinya, ada petunjuk, materi, video, games, evaluasi, dan pengembang. Atau ini saya sendiri sih ini. Nah, kita lihat pada tombol materinya memang belum. Baik, saya lanjut, mungkin saya perlihatkan fitur yang lain dulu. Ternyata tombol materinya tadi belum masih kekunci. Nah, di sini ada video terkait materi yang dibahas. Kemudian ada games. Videonya itu saya ambil dari YouTube. Jadi ada yang saya buat dan ada juga yang saya embed dari YouTube. Dan ini ada gamenya itu berupa game drag and drop. Jadi game drag and drop yang saya buat menggunakan word wall, dan juga ini ada juga game yes or no yang saya buat menggunakan Educap Play. Nah, kemudian untuk evaluasinya seperti tadi, yang evaluasinya itu saya menggunakan yang pertama untuk evaluasi pertama itu saya gunakan Google Form, dan kemudian yang itu saya menggunakan Quizzes. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Untuk berbagi. Tapi mari terus berbagi dan berkolaborasi untuk sama-sama kita menjadi hebat. Saya ingin tutup dengan pantun.
Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah berucap, tangan mengatuk meminta maaf. Terima kasih. Ya, apa terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, kata-kata penutupnya bahwa jangan berhenti belajar. Ya, karena itu yang saya dapatkan dari sekian banyak proses ketika berbagi praktik baik. Betul-betul dari situ kita merasa bahwa harus sering mengupdate, sering belajar, dan tidak lupa ketika kita sudah mendapatkan, kita harus berbagi kepada semua tingkatan ataupun lapisan masyarakat, karena kita tidak tahu mana yang akan bermanfaat, baik itu di dunianya kita ataupun di akhiratnya kita. Terus berbagi dan terus berkolaborasi. Ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Bapak Ibu, izin mungkin semoga tidak terlalu panjang gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Kemendikbud sudah mengeluarkan perdijen baru gitu ya tentang model kompetensi guru, di mana dalam model kompetensi guru itu di kemampuan pedagogi gitu ya, itu ada satu subindikator 1.2.5 di mana isinya adalah guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis TIK secara adaptif Bapak Ibu. Nah, istilah adaptif ini apa Bapak Ibu? Bukan berarti Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran tip itu tadi secara daring gitu ya, harus yang online Bapak Ibu. Sekedar Bapak Ibu memanfaatkan, mohon izin, printer saja di sekolah gitu ya untuk mencetak lembar kerja murid gitu ya, atau Bapak Ibu sekedar menampilkan PowerPoint di dalam pembelajaran gitu ya sebagai media Bapak Ibu, itu sudah dinamakan dengan pembelajaran berbasis TIK yang adaptif tadi Bapak Ibu, dengan memanfaatkan apa yang kita punya gitu Bapak Ibu ya. Jadi pesannya Bapak Ibu di mana pembelajaran berbasis TIK ini sudah bukan menjadi apa ya, sudah bukan sesuatu hal yang pilihan kalau saya bilang, justru ini menjadi kewajiban kita nih Bapak Ibu guru, di mana kita bisa menghadirkan pembelajaran tadi yang memanfaatkan TIK sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sekolah dan apa yang kita kuasai Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada platform yang terbaik gitu Bapak Ibu ya. Platform yang terbaik adalah platform yang Bapak Ibu selalu gunakan di dalam pembelajaran dan sangat bermanfaat untuk murid-murid. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, Cakep. cakep.
eh, secara terpimpin sebagai rasa syukur kita atas apa yang kita peroleh malam ini. Marilah kita berdoa sejenak, menundukkan hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin dulu. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Nurul, Pak Febri, Terima kasih Farah, Pak Abdurrahman. Siap, siap. izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kontak ya Pak. Siap Bu, siap. Kalau bisa grup kita jangan dibubar, Bu. Mau jadikan Pak Abdul Rahmat itu sebagai narasumber, mungkin Pak Rasi juga. Saya juga tertarik mau jadikan Pak Rahmat sebagai narasumber ini, soalnya. Ya. Soalnya masih belum terlalu puas saya tadi dengar materi pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Karena itu penting sekali. Iya, penting sekali karena banyak miskonsepsi di dalamnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Benar Pak, bahkan saya Belum merdeka. bahkan saya juga mengalami itu, miskonsepsi itu. Izin lab, Bapak Ibu Guru. Ya baik, Siap, boleh siap. silahkan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya. Izin